Wah, 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 wah. Selamat pagi, saudara dan saudari, ibu bapak, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salve, salam sejahtera untuk kita. Bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Kamis 26 Juni 2025. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umat-Mu yang mengalami keterpurukan. Semoga kami Kau teguhkan untuk berpegang pada sabda Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini, iman bukan sekadar kata, tetapi pondasi hidup. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menegaskan bahwa bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini adalah teguran keras bagi kita semua, bahwa iman tidak hanya soal pengakuan lisan, tetapi ketaatan dalam tindakan nyata. Kita bisa saja fasih dalam bahasa rohani, rajin mengikuti misa, aktif di pelayanan, namun jika hidup kita tidak mencerminkan kehendak Allah dalam kejujuran, kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, maka iman itu hampa. Yesus sedang mengajak kita untuk keluar dari iman yang dangkal dan masuk ke dalam relasi yang sejati dengan Allah, bukan sekedar formalitas rohani. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas batu, yang lain di atas pasir. Kedua rumah itu mungkin tampak sama dari luar, rapi, kuat, indah. Namun, perbedaan akan terlihat ketika badai datang. Badai adalah gambaran dari pencobaan, kesulitan, dan krisis dalam hidup kita. Di saat itulah terlihat siapa yang sungguh-sungguh membangun hidupnya di atas dasar firman. Orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, hidupnya akan mudah runtuh ketika diuji.
Tetapi orang yang membiarkan firman Tuhan membentuk hidup dan keputusannya sehari-hari akan tetap berdiri teguh meski diterpa badai kehidupan. Pesan ini sangat relevan bagi dunia kita yang saat ini serba instan dan penuh kepalsuan. Banyak orang lebih mementingkan penampilan luar daripada kualitas batin. Dalam budaya media sosial, kita bisa dengan mudah menampilkan diri sebagai orang baik, sukses, dan rohani. Padahal bisa jadi hati kita kering dan kosong. Yesus mengajak kita kembali kepada dasar yang sejati. Membangun hidup di atas batu karang firman-Nya, bukan di atas opini manusia atau kenyamanan sesaat. Iman bukan soal seberapa sering kita menyebut nama Tuhan, tetapi seberapa dalam kita taat dan membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Saudara dan saudari, sahabat Selimo yang terkasih, renungan hari ini mengajak kita untuk melakukan evaluasi rohani. Apakah saya hanya menjadi pendengar firman atau sudah menjadi pelaku firman? Apakah saya hanya mencintai Tuhan dengan bibirku atau juga dengan seluruh hidupku? Dunia bisa saja tertipu dengan penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita membangun hidup di atas dasar yang teguh, mendengarkan firman-Nya dengan hati yang terbuka, lalu menjadikannya dasar dari setiap keputusan, tindakan, dan relasi kita. Di sanalah kita akan menemukan keteguhan yang sejati, keteguhan yang tetap berdiri meski badai apapun datang menerpa kita. Tuhan memberkati. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas sabda ilahi-Mu yang telah kami terima. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang hidup, bukan hanya dalam kata, namun juga dalam perbuatan, hingga kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, karya pelayanan kita sepanjang hari ini, semua mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai.